Selanjutnya kami persilakan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Profesor Enda Sulistiowati, SSI, PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Anggraini Barlian, MSc. Kepada yang terhormat Ketua MBA ITB atau yang mewakili, Ketua Senat Akademik atau yang mewakili, Ketua dan Sekretaris Forum Guru Besar ITB dan para anggota FGB, Rektor ITB atau yang mewakili, kolega dekan FMIPA, FTI dan FTSL yang hadir di sini, Ketua dan Sekretaris Senat ITH, FTI dan FMIPA, Bapak Ibu hadirin yang hadir di Aula Barat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang sangat baik ini, izinkanlah saya selaku Dekan SITH untuk membacakan kurikulum vitae dari Profesor Anggraini Barlian yang pagi ini akan menyampaikan orasi dengan judul Dari Sel Punca hingga Rekayasa Jaringan dan Eksosom, Kontribusi Biologi dalam Masa Depan Bidang Kesehatan. Profesor Anggraini Barlian atau biasa kita memanggil beliau dengan Ibu Aang, lahir di Bandung 13 April tahun 1963, beliau adalah anggota dari KK Fisiologi, Perkembangan Hewan, dan Sains Biomedik. Jabatan Guru Besar resmi didapatkan mulai tanggal 1 November tahun 2022. Beliau berkeluarga dengan suami yang bernama Pak Steve Riyadi Kartantia dan kemudian dikaruniai 2 anak, Anit Stephen dan Andrea Stephen. Riwayat pendidikan beliau dimulai dari Sarjana Biologi FMIPA ITB, dilanjutkan memperoleh Master of Science di University of Waterloo dan Doktor Biologi di FMIPA ITB tahun 1999. Beliau memulai karir sebagai dosen biologi dari tahun 1988 dan selanjutnya berbagai posisi penting dalam manajemen di ITB pernah diampu beliau. Yang pertama sebagai Sekretaris Departemen Biologi FMIPA, kemudian beliau pernah menjabat sebagai Kaprodi Program Magister Bioteknologi dan merangkap sebagai Kaprodi Program Magister Biomanajemen pada tahun 2012 sampai 2013. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Kaprodi Program Magister Bioteknologi sekaligus merangkap sebagai Kaprodi Program Doktor Biologi pada tahun 2014 sampai 2017. Tahun 2015 sampai 2018 beliau menjabat sebagai Ketua KK Fisiologi, Perkembangan Hewan, dan Sains Biomedik. Sejak tahun 2019 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai Sekretaris Senat SITH ITB dan Sekretaris Komisi 1 Senat Akademik ITB. Kegiatan penelitian Profesor Aang difokuskan pada beberapa tema, yaitu biologi perkembangan, biologi sel punca, sel punca, rekayasa jaringan, dan eksosom. Selama ini berbagai skema hibah riset telah didapatkannya, termasuk riset ITB, riset unggulan, Simlip-Tapnas, riset Dikti, termasuk yang program riset nasional, riset multidisiplin, Asahi Glass Foundation, Ristek Dikti Kalbe Science Award, Paris Research Grant dari industri Prodia dalam hal ini, riset kolaborasi Indonesia, penelitian kerjasama dalam negeri dari Kemendikbud Ristek. Penelitian yang sedang berjalan saat ini diantaranya adalah fabrikasi dan aplikasi scaffold berbahan spons laut Indonesia untuk rekayasa jaringan tulang. Plant derived exosome-like nanoparticle for immunomodulation and macrophage polarization to enhance regenerative dental and medical therapies. Pengembangan nanobiomaterial untuk aplikasi di bidang kesehatan, eksosom dari human Wharton jelly mesenchymal stem cell dalam bentuk scaffold hydrogel untuk penyembuhan luka diabetes. Scaffold berbasis silika dari Cestopongia testudinaria yang dimodifikasi dengan silen yang diintegrasikan dengan
prolakton untuk rekayasa jaringan tulang, serta biosilika dan biokalsit dari spons kandidat fabrikasi biomaterial untuk rekayasa jaringan. Karya-karya ilmiah yang dihasilkan sangat banyak, telah dipublikasikan 78 makalah dalam bentuk jurnal maupun proceeding internasional maupun nasional. Beberapa di antaranya berhasil diterbitkan di jurnal yang sangat bereputasi termasuk Nature Scientific Report, dan satu di antaranya yang terbit di Journal of Food Science pernah mendapat penghargaan sebagai top cited article pada tahun 2021 dan sampai 2022. Selama ini telah banyak lulusan yang dihasilkan oleh Profesor Aang. Beliau telah meluluskan 35 mahasiswa program sarjana, 27 mahasiswa program magister, dan 5 program doktor dalam kurun waktu 2001 sampai 2023. Beberapa penghargaan yang didapatkan termasuk pengabdian 25 tahun Institut Teknologi Bandung, Satya Karya Satya 20 tahun, kemudian penghargaan ITB di bidang pengajaran tahun 2016, Ristek Dikti Kalbe Science Award dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kalbe. Kemudian beliau juga mendapatkan penghargaan ITB di bidang penelitian tahun 2020, Satya Lencana Karya Satya 30 tahun dari Presiden RI, Best Presenter 2020 dari Riset Kolaborasi Indonesia, dan penghargaan yang sama di tahun 2021 serta Top Cited Article 2021 sampai 2022 dari Wile. Atas keahlian dan kinerjanya yang sangat baik, beliau juga mendapat kepercayaan sebagai anggota Komite Sel Punca Nasional. Terakhir, Bapak Ibu, di sela-sela kesibukan yang sangat padat, Profesor Anggraini Barlian ini punya aktivitas relaksasi yang cukup seru begitu. Beliau menyukai traveling, jalan-jalan, kuliner bersama kami juga dosen-dosen di SITH. Berkuliner dengan Ibu Aang ini selalu menarik karena selalu membuat kita semua bersemangat untuk menghabiskan makanan. Olahraga rutin adalah jalan pagi dan beliau sangat aktif untuk berdiskusi, bersosialisasi dengan grup riset beliau, dengan anak-anak bimbing beliau dari S1, S2 maupun S3. Demikian Bapak Ibu riwayat hidup yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilakan Profesor Dr. Anggraini Barlian MSc untuk menyampaikan orasi ilmiah. Hadirin yang terhormat, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ketua MWA ITB atau yang mewakili, Ketua Senat Akademik ITB dan anggota, pimpinan dan seluruh anggota FGB, Rektor atau yang mewakili, Dekan FMIPA, Dekan FTI, Dekan SITH, Ketua Senat FMIPA, Ketua Senat FTI, dan Ketua Senat SITH atau yang mewakili. Terima kasih para hadirin sekalian atas kesediaannya untuk hadir dalam orasi saya. Izinkan saya untuk berbagi tentang keilmuan yang saya emban dan kembangkan yang berjudul Dari Sel Punca hingga Rekayasa Jaringan dan Eksosom, Kontribusi Biologi dalam Masa Depan Bidang Kesehatan. Dari teori tentang aljabar dan teknologi proses produksi bahan bakar nabati, mari kita beralih Ibu dan Bapak sekalian untuk mengenal lebih dekat dengan biologi sel dan perkembangan. Embriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan dan perkembangan embrio dan fetus. Pada tahun 1950, terminologi developmental biology atau biologi perkembangan diperkenalkan oleh Paul Weiss dan Beryl. Di dalamnya juga termasuk embriologi dan juga studi tentang sel punca dewasa,
perkembangan non-embrionik seperti budding atau bertunas, dan regenerasi. Biologi perkembangan dianggap sebagai modernisasi dan perpanjangan dari embriologi. Biologi perkembangan merupakan salah satu ilmu inti di bidang biologi yang mempelajari bagaimana berbagai macam proses interaksi menghasilkan suatu organisme atau makhluk hidup dengan beragam bentuk, ukuran, struktur yang muncul dari embrio hingga dewasa dalam suatu siklus hidup. Berasal dari studi embrio, asal muasal munculnya berbagai jenis sel, maka berkembang pula lah teori-teori tentang pembentukan sel. Atas dasar fenomena itulah maka Sladen, Swan, dan Remark mengembangkan berbagai macam teori tentang sel sekaligus menjawab bagaimana organisme multiseluler terbentuk. Oleh sebab itu, munculnya disiplin ilmu biologi sel tidak terlepas dari biologi perkembangan. Hingga saat ini, teori tentang sel masih sebagian besar mengacu ke hipotesis Robert Remark tahun 1862 yang menyatakan bahwa embrio dibangun karena adanya pembelahan sel dan seluruh sel yang ada di tubuh kita berasal dari satu sel, yakni zigot. Biologi perkembangan yang menurunkan berbagai disiplin ilmu dan telah berkembang dengan pesat, termasuk munculnya stem cell biology atau biologi sel punca yang diyakini lebih dekat ke aspek medis. Biologi modern abad ke-21 yang berfokus pada relasi, proses, dan konteks menjadikan prinsip-prinsip dalam biologi perkembangan sebagai sebuah kerangka dalam mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam biologi. Munculnya biologi sel punca yang diyakini lebih dekat ke aspek medis tersebut menjadi salah satu dasar dari munculnya regenerative medicine. Regenerative medicine yang muncul pada tahun 1999 merupakan suatu blend knowledge di mana di dalamnya termasuk tissue engineering atau rekayasa jaringan, cell transplantation, dan stem cell biology atau biologi sel. Sebelum berkecimpung dengan sel punca, penelitian saya menggunakan penyu hijau untuk mendalami studi terkait mekanisme determinasi dan diferensiasi seks yang ditentukan oleh suhu inkubasi, baik di tingkat sel maupun organ, hingga studi terkait aging atau penuaan, termasuk studi tentang telomer, telomerase, dan enzim-enzim antioksidan pada hewan yang terkenal panjang umur ini. Sejak tahun 2010, orientasi kakak kami adalah ke arah science biomedik. Di website kakak kami disebutkan bahwa biomedical science giving the quality to life. Sejak itu maka penelitian-penelitian saya lebih banyak difokuskan sesuai dengan roadmap penelitian kakak yang mengarah ke science biomedik. Berdasarkan lini masa penelitian saya, maka berbasis keilmuan biologi sel dan perkembangan, saya meneliti tentang sel punca, regenerasi jaringan, rekayasa jaringan, hingga eksosom. Apakah itu sel punca? Mengapa sel punca ini istimewa dan menjadi topik penelitian yang berkembang dengan sangat pesat? Sebelum itu, kita kenali dan pahami terlebih dahulu tentang sel. Sel merupakan unit fungsional terkecil dari kehidupan. Sel memiliki karakteristik makhluk hidup. Tubuh kita disusun dari sekitar 37,2 triliun sel dan berasal dari sekitar 200 jenis sel. Begitu banyak jenis sel yang kita miliki yang semula hanya berasal dari satu sel, yaitu zigot, yang akan membelah menjadikan kita organisme multiseluler dengan memiliki berbagai jenis sel yang terspesialisasi dan memiliki fungsi-fungsi yang spesifik. Perkembangan ilmu biologi sel tidak dapat dipungkiri sejalan pula dengan perkembangan alat bantu utama di bidang biologi, yakni mikroskop. Dari yang sangat sederhana hingga mikroskop elektron dan mikroskop konfokal. Dalam bidang kesehatan, terapi medis umumnya akan bertarget pada sel yang ada di dalam jaringan tubuh kita. Oleh sebab itu, untuk memahami bagaimana sel merespon kondisi lingkungan mikro di sekitarnya akan memberikan informasi yang sangat berharga di bidang medis. Sel punca atau stem cell adalah sel yang memiliki karakteristik mampu melakukan self renewal
atau memperbanyak diri sendiri dan juga mampu berdiferensiasi menjadi berbagai macam sel yang sangat spesial. Tipe sel punca pada intinya adalah dua macam, yaitu sel punca embrionik atau embryonic stem cell yang memiliki sifat pluripoten, yaitu dapat berkembang atau berdiferensiasi menjadi berbagai macam jenis sel. Dan yang kedua adalah sel punca dewasa atau adult stem cell yang memiliki sifat multipoten, yakni dapat berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel yang terbatas. Karena masalah etik, maka yang berasal dari embrio manusia tentu akan sangat terbatas penggunaannya. Pada tahun 2012, Yamanaka dan tim memperoleh Nobel Prize untuk penemuannya bahwa sel yang sudah terspesialisasi dapat diprogram ulang atau reprogramming menjadi sel yang bersifat pluripoten, sehingga muncullah apa yang disebut dengan Induced Pluripotent Stem Cell atau iPSC. Penemuan tersebut merupakan suatu terobosan yang membuka banyak sekali harapan untuk aplikasi sel punca di dunia medis. Bekerja dengan sel punca, tentunya kita harus yakin bahwa sel yang kita gunakan adalah benar-benar sel punca. Pada gambar sebelah kanan di bawah, dalam hal ini maka kita perlu untuk menguji kemampuan multipotensi dari sel punca yang digunakan serta adanya CD marker dari sel punca tertentu. Hal ini perlu diverifikasi pada langkah awal dari penelitian. Pada saat jaringan tubuh kita mengalami kerusakan yang berat karena kecelakaan atau penyakit, termasuk proses yang sangat alami, yaitu penuaan atau aging, maka rekayasa jaringan menjadi suatu solusi alternatif. Osteoartritis, hernia nukleus pulposus yang sering menyebabkan lower back pain adalah kondisi-kondisi di mana fungsi jaringan rawan memegang peranan besar. Kondisi yang tidak mematikan namun menyakitkan. Kondisi yang sangat tidak nyaman bagi kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Demikian pula dengan patah tulang, hancur atau hilangnya jaringan tulang. Jaringan rawan yang tersusun oleh sel-sel rawan atau kondrosit di dalam tubuh kita sangat terbatas dan memiliki kemampuan regenerasi yang sangat rendah. Artinya, jika kita mengalami kerusakan pada jaringan rawan kita, maka tubuh kita akan sangat sulit untuk memperbaikinya. Hal ini disebabkan karena jaringan rawan tidak memiliki pembuluh darah dan juga tidak memiliki saraf. Oleh sebab itu, rekayasa jaringan rawan termasuk salah satu rekayasa jaringan yang perlu dikembangkan. Konsep dasar dalam rekayasa jaringan ada 3 faktor, yaitu sumber sel, dalam hal ini saya menggunakan sel punca atau sel dermal fibroblast dari manusia, dan juga scaffold atau perancah tempat sel menempel, tumbuh dan berdiferensiasi, serta biofaktor. Dalam penelitian saya berfokus pada 3 jenis rekayasa jaringan, yakni rekayasa jaringan rawan, rekayasa jaringan tulang, dan rekayasa jaringan kulit. Studi rekayasa jaringan haruslah melalui pendekatan multidisiplin. Di ITB, pendekatan multidisiplin rekayasa jaringan ini melibatkan beberapa sekolah atau fakultas, yaitu biologi dari SITH, teknik material dari FTMD, teknik fisika dari FTI, dan fisika dari FMIPA. Penelitian rekayasa jaringan rawan bersama dengan kolega dari teknik material mengembangkan scaffold yang berbahan baku alami, yaitu protein fibroin dari kepompong ulat sutra dan protein spidroin dari jaring laba-laba Argiope apensa. Pada gambar di bawah ini kita bisa melihat struktur spinneret dan spinning tubes dari Argiope apensa, tempat dia memintal jaring laba-laba. Dengan metode stall bleaching, struktur scaffold termasuk diameter pori dan interconnected pore serta komposisi scaffold sangat menentukan pertumbuhan sel punca adiposit dan sel punca human Wurtz-Jarie mesenchymal stem cell. Perbedaan pertumbuhan sel HWJ-MSC pada scaffold yang memiliki atau mengandung fibroin dan spidroin dapat dilihat dari gambar dan morfologi sel terkait, di mana dalam hal ini kita dapat melihat bahwa scaffold yang mengandung spidroin memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendukung pertumbuhan dan diferensiasi sel punca. Bagaimana sel punca dapat diarahkan diferensiasi menjadi sel rawan atau kondrosit?
Komposisi dan struktur scaffold dan biofaktor memegang peranan yang penting dalam hal ini. Seperti misalnya yang mengandung fibroin atau spidroin dan juga penambahan L-ascorbic acid dan juga platelet rich plasma. Scaffold fibroin yang memiliki sequence RGD, dalam hal ini kita bisa melihat dengan warna merah, mampu memfasilitasi penempelan, penyebaran, dan pertumbuhan sel HWJ-MSC yang akan berdampak pula pada diferensiasi sel punca HWJ-MSC menjadi sel rawan, yang ditandai dengan munculnya warna hijau, yaitu kolagen 2 sebagai molekul marker matriks ekstrasel untuk kondrosit. Kondisi real di dalam tubuh kita, posisi di mana jaringan rawan, seperti misalnya jaringan rawan pada intervertebral disc atau IVD, berada sangat spesifik, yakni dalam kondisi hipoksia dengan kandungan oksigen 1-2%, low glucose dan high osmolality. Oleh sebab itu, tentunya sumber sel yang dipersiapkan untuk menjadi jaringan rawan IVD haruslah tahan dan sintas dalam kondisi real di dalam tubuh kita jika ditransplantasikan. Oleh sebab itu, penelitian bagaimana dalam kondisi in vitro, kombinasi kondisi lingkungan mikro agar sel punca HWJ-MSC dapat tetap tumbuh berdiferensiasi menjadi sel rawan serta stabil dan tetap survive sebagai sel rawan menjadi sangat penting. Studi tentang ini telah dilakukan dari sisi ekspresi gen di tingkat mRNA maupun protein, yaitu dengan melalui studi proteomik. Scaffold 3D berbahan baku polivinyl alkohol yang mengandung fibroin mendukung penetrasi sel ke dalam scaffold seperti yang dapat kita lihat pada confocal image di sisi kanan, sisi kiri, dan kondisi ekstrim yang mana low oxygen, low glucose juga menunjukkan bahwa sel HWJ ini mampu tetap tumbuh, berdiferensiasi dan bertahan dalam lingkungan yang ekstrim tersebut. Teknologi mikro dan teknologi nano juga diperlukan atau berkembang juga dalam cartilage tissue engineering atau rekayasa jaringan rawan. Teknologi mikro pattern dan teknologi nano pattern mampu mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi dari sel punca HWJ-MSC. Metode mikrokontak printing dengan spidroin sebagai bioink terbukti mengarahkan diferensiasi sel punca HWJ menjadi kondrosit yang dapat kita lihat pada gambar berikut, yaitu dari ekspresi di tingkat mRNA maupun protein. Demikian pula dengan teknologi nano. Belakangan ini, teknologi nano juga berkembang pesat untuk mengarahkan sel punca menjadi jenis sel lain termasuk sel rawan dan sel tulang. Teknologi nano ini dilakukan untuk memodifikasi substrat tempat sel menempel dan tumbuh melalui prinsip mekanobiologi. Pesatnya perkembangan teknologi nano untuk mengarahkan diferensiasi sel punca ini didorong oleh kebutuhan untuk menggantikan zat tumbuh atau growth factor serta matriks ekstrasel yang sangat mahal harganya. Dalam penelitian yang saya kembangkan, bekerja sama dengan anggota KK Material Fungsional Maju, teknologi nano yang digunakan adalah nano patterning, di mana substrat termodifikasi berpola nano dengan cetakan master CD, DVD, dan sekarang ini sedang dijalankan dengan Blu-ray. Nanopattern dengan cetakan DVD dalam hal ini menunjukkan hasil yang baik, di mana nanopattern memfasilitasi ekspresi gen-gen kondrogenik di tingkat mRNA dan juga di tingkat protein. Dari hasil imunositokimia, pada hari ke-21 sel punca HWJ-MSC telah membentuk kolagen 2, yaitu suatu marker dari kondrosit. Dalam hal ini kita dapat melihat warna hijau dari kolagen 2. Dengan demikian, nanopattern menginduksi sel punca HWJ-MSC secara mekanik sehingga terjadi sinyal mekanotransduksi yang berakhir dengan proses epigenetik sehingga sel punca dapat berdiferensiasi menjadi sel kondro atau sel rawan. Rekayasa jaringan tulang merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi kerusakan berat pada tulang ataupun terjadinya major bone loss. Kerjasama dengan kolega dari teknik material dengan Manchester University menghasilkan 3D printing scaffold, yaitu dari polikaprolakton dan perak nanopartikel yang biokompatibel dan sekaligus osteoinduktif.
Grafik-grafik ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil qPCR, gen-gen marker osteogenesis seperti RUNX2 sebagai gen master regulatory kolagen 1, osteokalsin yang berperan dalam mineralisasi dan osteopontin sebagai marker untuk mature osteoblast, terinduksi oleh struktur dan komposisi scaffold polikaprolakton dan silver nanoparticle. Berikut ini kita bisa melihat video dari tiga dimensi printed scaffold silver nanoparticle. Scaffold ini sifatnya osteoinduktif dan kita bisa melihat bahwa dengan adanya warna hijau sebagai osteopontin, maka sel punca sudah bisa berdiferensiasi menjadi sel kondrosit dalam waktu 2 minggu atau 14 hari. Kekayaan laut Indonesia yang begitu besar merupakan sumber bahan biomaterial untuk scaffold yang luar biasa untuk dikembangkan. Salah satunya adalah spons. Bekerja sama dengan Politeknik Nusa Utara di Sangihe, Sulawesi Utara, dipilih 3 spesies spons yang belum banyak diteliti dan jenis spons ini telah berhasil dibudidaya oleh masyarakat pesisir Tahuna di Sangihe. Ketiga spesies ini memiliki kandungan silika di atas 90%, bahkan di antaranya yakni Melopus saracinarum mengandung hampir 97% silika. Dan silika ini diketahui berperan penting di dalam pembentukan tulang. Sel MSC yang ditumbuhkan pada scaffold yang mengandung biosilika dari spons Speciospongia vagabunda memperlihatkan biokompatibilitas yang lebih baik dibandingkan dengan hanya pada scaffold yang mengandung PCl saja. Pada gambar di bawah kita bisa melihat kedua perbedaan tersebut. Berikut ini kita dapat melihat bagaimana 3D image dari diferensiasi sel punca HWJ-MSC dalam scaffold polikaprolakton dan yang mengandung biosilika yang sudah dikalsinasi dengan metode salt leaching menjadi sel tulang, di mana kita bisa melihat kembali warna hijau yaitu marker osteopontin di samping warna merah yang merupakan kolagen 1. Komposisi scaffold dan metode pembuatannya sangat menentukan perilaku sel. Di sini kita bisa melihat 3D image dari scaffold polikaprolakton yang mengandung biosilika yang tidak dikalsinasi dan kitosan. Dengan metode freeze dry, maka kita bisa melihat kembali sel punca berdiferensiasi menjadi sel tulang dengan dapat kita lihat warna hijau. Kulit merupakan jaringan terluar dari tubuh kita dan memiliki peran yang sangat penting. Dalam kondisi luka bakar, termasuk luka besar termasuk luka bakar, maka rekayasa jaringan kulit merupakan salah satu alternatif solusi. Beberapa jenis scaffold telah diteliti seperti scaffold nanofiber yang memimik matriks ekstrasel di dalam jaringan kulit telah diteliti dengan menggunakan metode electrospinning dan thin film berlapis spidroin hingga kemudian memanfaatkan human amniotic membrane di mana human amniotic membrane sebagai limbah melahirkan memiliki struktur 3 dimensi yang sangat ideal untuk dijadikan scaffold. Di dalam penelitian yang ini dilakukan pertumbuhan sel kulit fibroblast manusia atau human dermal fibroblast yang ditanam di atas human amniotic membrane, maka kita bisa melihat perbedaan pada saat dibandingkan dengan yang diberi spidroin ataupun fibroin. Video berikut memperlihatkan scaffold 3 dimensi human amniotic membrane yang ditumbuhkan oleh sel human dermal fibroblast untuk rekayasa jaringan kulit di mana sel dapat tumbuh dengan baik. Warna biru adalah inti sel, warna merah adalah filamen aktin atau sitoskelet dari sel. Kekhawatiran terapi berbasis sel atau cell-based therapy yang memanfaatkan sel punca untuk ditransplantasikan secara langsung ke dalam tubuh dapat memunculkan tumor, maka mendorong penelitian serta aplikasi eksosom sebagai cell-free based therapy yang berkembang sangat cepat dalam 6-7 tahun terakhir ini. Eksosom bukan sel, namun produk atau turunan sel dan merupakan vesikel ekstrasel dihasilkan oleh sel. Eksosom yang dihasilkan oleh sel punca dan berperan dalam komunikasi sel diyakini memiliki peran yang sama pentingnya dengan sel punca itu sendiri. Biogenesis dari eksosom yang berasal dari mesenchymal stem cell
setelah disampaikan dalam review artikel, demikian pula peran eksosom yang berasal dari sel punca HWJ-MSC dalam chondrogenesis. Karakterisasi eksosom dan peran eksosom dapat kita lihat pada gambar berikut dari image transmission electron microscopy dengan ukuran yang berkisar sekitar 30 hingga 120 nanometer. Eksosom dari sel punca HWJ-MSC memiliki morfologi berupa vesikel dengan lipid bilayernya positif terhadap CD marker tertentu, dan juga eksosom ini mampu diinternalisasi secara relatif cepat ke dalam sel. Peran eksosom dari sel punca HWJ-MSC ini telah terbukti dapat menekan inflamasi pada sel paru-paru dengan menunjukkan potensi eksosom sebagai biological drug dalam menurunkan ekspresi gen yang terkait di jalur inflamasi. Berbicara tentang sel puncak dan turunannya, di Indonesia, peraturan tentang penggunaan sel puncak, sel dan produk turunannya hingga saat ini masih digodok, baik dari Permenkes maupun Badan POM. Sudah lebih dari 10 tahun lamanya peraturan tentang sel puncak, sel dan turunannya di Indonesia ini masih belum established. Dari Permenkes tahun 2012 hingga tahun 2023 belum ada aturan dan pedoman untuk penggunaan sel puncak, sel dan turunannya. Hingga saat ini penggunaan sel puncak masih pada tahap layanan kesehatan di 14 rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah dan masih dalam tahap penelitian berbasis pelayanan. Artinya pelayanan kesehatan berbasis bukti atau evidence based. Saat ini koordinasi dengan Badan POM bahwasanya sel puncak dan turunannya tidak bisa disamakan dengan chemical drug atau obat pada umumnya. Biological drug sangat spesifik dengan masa pakai yang sangat pendek dan potensi serta kestabilan yang tidak sama dengan obat kimia umumnya. Hingga saat ini belum ada satupun produk berbasis sel dan jaringan serta turunannya yang terdaftar di Badan POM. Maraknya produk-produk sel punca yang berasal dari luar negeri memasuki pasaran Indonesia dan iklan-iklan pemanfaatan sel puncak dan produk turunannya memerlukan edukasi kepada pihak-pihak terkait, khususnya yang menyusun regulasi serta masyarakat umumnya, sehingga mengenal apa itu sel punca, produk turunannya serta konsekuensi penggunaannya. Atas dasar itu maka dikembangkanlah berikutnya plan derived exosome like nanoparticle. Riset kolaborasi Indonesia skema B tahun 2020, 2021 dan skema C tahun 2022 dan 2023 yang melibatkan ITB, IPB University, UGM, UI, Gifu University dan Kyoto University telah membuktikan bahwa PDEN jahe dan juga PDEN lenca memiliki potensi sebagai antiinflamasi pada sel makrofag Rho264.7. Riset kolaborasi SITH melalui program P2MI, Lintas KK dari KK FPHSB dan KK Sains Bioteknologi Tumbuhan juga telah mengembangkan PDN pepaya, PDN lenca sebagai agen antiinflamasi. Dan juga PDEN ciplukan dalam berperan dalam wound healing dan polarisasi makrofag. Juga terakhir ini dikembangkan untuk nanokosmetik di mana PDEN ciplukan berkolaborasi dengan Sekolah Farmasi dan PPNN, dan dalam hal ini kita dapat melihat bahwa PDEN bengkoang dapat bersifat sebagai anti-aging, juga mencerahkan atau brightening dan juga anti-photo aging. Pada gambar ini kita bisa melihat sel human dermal fibroblast yang diberi PDEN bengkoang. PDN bengkoang sangat potensial untuk skin rejuvenation dan juga depigmentasi atau brightening. Di sini kita bisa melihat sel-sel human dermal fibroblast dapat bermigrasi dan menutup luka dengan sangat cepat, artinya dia sangat baik untuk skin rejuvenation. Aplikasi sel puncak dalam regenerative medicine memerlukan konsep-konsep sains yang kuat di bidang biologi seperti biologi sel dan biologi perkembangan. Peran biologi masa kini dan masa depan di bidang kesehatan tidak lagi berdiri sendiri sebagai sains dasar, namun merupakan bagian dari pendekatan multidisiplin yang tidak terpisahkan. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan dan anggota Forum Guru Besar ITB, pimpinan Senat Akademik ITB, rekan-rekan BKSA dan anggota SA ITB, pimpinan ITB, rektor dan para wakil rektor, dekan SITH dan para wakil dekan, kakak fisiologi, perkembangan hewan dan sains biomedik, Pak Ahmad Ridwan sebagai ketua kakak, Pak Wardono, Ibu Marcelina, Ibu Lulu, Ibu Santi, Ibu Chandra Anggraini, Ibu Aida,
Pak Indra Wibowo, dan Noviana Vanawati. Juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada para guru besar SITH, Prof. Intan, Prof. Pinkan, Prof. Nyoman, Prof. Feni, Prof. Endah, Profesor Joko Iskandar, Prof. Tati, Prof. Robert Manurung, Prof. Gede, Prof. Agus Dana, dan Prof. Soni Suhandono. Terima kasih juga kepada rekan-rekan SITH yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, baik sebagai rekan riset, rekan kulineran, rekan ngobrol. Terima kasih juga yang sangat besar kepada almarhum Profesor Sri Sudarwati dan Dr. Lin Sutasurya yang hadir pada hari ini, yang berperan sebagai mentor dan guru sejati saya. Kepada Profesor Niels Bols dari University of Waterloo, Kanada, dan Profesor Lucy Lee dari University of Fraser Valley, Kanada, Profesor Tati Mengko, Profesor Supriyadi, Profesor Heni Rahmawati yang hadir di sini, Ibu Triati, Ibu Damar, Profesor Hani Wijaya dari IPB University, Prof. Ika Dewi Anna dari FKG UGM. Terima kasih Ibu atas kehadirannya hari ini. Dr. Walter Balansa dari Polinustar, Pak Antoseno dari PT Dharma Bioteknologi. Terima kasih atas kehadirannya. Pak Yawarsa dan tim dari PT Wadia Prima Mulia. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Evidence Scientific Singapore, Fitria Dwi Ayuning Tias dari ITB Olympus Bioimaging Center, Rizka Musdalifa Amsar, Safira Medina Nusratya, Saiful Aulia Garibaldi, alumni dan mahasiswa grup AB, rekan-rekan 82 yang dapat hadir di sini, Prof. Dedi, Prof. Hendra, terima kasih banyak. Dan juga Erniwati atau Ati, my BFF, keluarganya Ari, Nesya, dan Alif. Kedua orang tua yang sudah almarhum, keluarga besar Barlian, Inge, Andre, Tony, Ince, Wahyuni, dan Andi, sepupu dan keponakan-keponakan serta tante-tante yang dapat hadir pada hari ini. Juga kepada keluarga Kartantia, kedua orang tua, adik-adik Magda Mariani, dan juga keponakan. Juga untuk keluarga tercinta, suami yaitu Steve Riyadi Kartantia, anak-anak dan menantu Steve Stephen, Anit Stephen, dan Reza dan Andrea Stephen, juga kepada keluarga Erik Sastrawiguna dan Dewi Roro. Tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah kepada mahasiswa yang sangat saya sayangi atas usaha kerjanya yang mau terus saya kejar-kejar untuk bekerja dengan rekayasa jaringan dan sel punca. Selanjutnya saya akan membacakan kode kehormatan Guru Besar ITB. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan juga menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan lindungannya kepada saya. Bandung, 16 September, Profesor Anggreni Barlian. Terima kasih para hadirin sekalian. Penandatanganan dokumen kode kehormatan di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB. Kami silakan kepada Profesor Muhtadi Intan Detiena, Profesor Igusti Bagus Ngurah Makertiharta, dan Profesor Anggraini Barlian untuk menempati tempat di depan panggung. Kami silakan kepada Profesor Muhtadi Intan Detiena untuk menandatangani dokumen kode kehormatan.
Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor I Gusti Bagus Ngurah Makartiharta untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Berikutnya, kami silakan kepada Profesor Anggraini Barlian untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Pembacaan doa oleh Profesor Edwan Kardena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang dihormati, yang kami hormati, marilah kita sama-sama menundukkan kepala untuk berdoa kepada yang sesuai dengan ajaran dan agama masing-masing. Kepada yang beragama Islam, dipersilahkan untuk mengikuti apa yang saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami berkumpul di Aula Barat dalam rangka bersyukur atas segala karunia nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Nikmat yang tiada terhingga, terutama nikmat ilmu pengetahuan yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Jadikanlah kami manusia yang bisa memanfaatkan ilmu yang telah Engkau titipkan kepada kami, sehingga bermanfaat untuk sesama, untuk bangsa dan negara. Allahumma ya nuran nuri bituri wa kitabim mastur fi raqim mansuri wal baitil ma'muri as'aluka an tarzuqani nuro astahdi bihi ilaika wa adullu bihi alaik wa yashabuni fi hayati wa ba'dal intiqali min dulami mishkati was'aluka bisyamsi wa duhaha wa nafsi wa ma sawaha an taj'ala syamsa maghfiratika musliqatin bi la yahjubuha ghaimul awham wa la ya'tariha kusufu qamaril wahidiyah inda tamami bal adim lahal isyraqi wa duhuri ala mamaril ayyami wa duhuri. Allahumma ya Allah, Tuhan yang menciptakan nur, cahaya dengan keagungan dan keberkahan ayat, waturi wa kitabim masturi fi raqim mansur wal baitil ma'mur. Kami memohon kepadamu ya Allah untuk menganugerahkan kami nur cahaya yang menunjukkan, membimbing dan menuntun serta menyertai kami dalam mengarungi hidup dan kehidupan, serta setelah kepergian kami dari gelap gulitanya tempat tinggal kami untuk menuju kepadamu ya Allah. Dan kami memohon kepadamu ya Allah dengan kemuliaan, keagungan dan keberkahan ayat wasyamsi waduhaha dan wanafsi wa ma sawaha untuk menjadikan nur cahaya ma'rifat kepadamu ya Allah menyinari dan menerangi kami dengan tanpa dihalangi oleh gelap gulitanya keraguan-raguan dan kebimbangan, dan tanpa ditimpa tirai penghalang sinar keesaan ketika dalam kesempurnaan. Akan tetapi abadikanlah nur cahaya ma'rifat kepadamu ya Allah bersinar dan terang sepanjang waktu dan zaman.
Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyaikhina wa ahlina wa li ikhwanina wa jiranina wa tullabina wa jama'atina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami fillah, tetangga kami, kelompok kami, dan anak didik kami, murid-murid kami, serta segenap muslimin muslimat dalam mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mengikuti rangkaian seluruh acara sidang orasi ilmiah Guru Besar ini dengan baik dan khidmat. Materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya wawasan kita mengenai posisi Al-Jabar sebagai pondasi penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Muhtadi Intan Detiana. Kita juga telah memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang bahan bakar nabati untuk kedaulatan energi nasional sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur I Gusti Bagus Ngurah Makerti Harta. Selain itu, kita juga telah memperkaya wawasan kita tentang sel punca, dari sel punca hingga rekayasa jaringan dan eksosom, kontribusi biologi dalam masa depan bidang kesehatan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Anggraini Barlian, MSc. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir secara langsung di Aula Barat dan juga secara virtual di Zoom meeting, dan atas perhatian dan kesabarannya mengikuti sidang orasi ilmiah ini sampai dengan selesai. Secara khusus kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada perwakilan MWA ITB Profesor Ahmad Loka, Ketua Senat Akademik ITB Profesor Hermawan Dipoyono, juga Sekretaris Senat Akademik ITB Profesor Wawan Dewanto, Dekan FMIPA Profesor Wahyu Sri Gutomo, Dekan FTI Profesor Brian, Dekan SITH Profesor Endah, selanjutnya Senat, perwakilan Senat dari FTI Profesor Danu Ariano, dari FMIPA Profesor Ujiana Pasaribu, Senat dari SITH Profesor Tati Samsudin, juga Sekretaris FGB ITB Profesor Mindri Safila yang merupakan sutradara dari kegiatan orasi ilmiah ini. Selanjutnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tamu VIP, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Insinyur Yudo Dwinanto yang diwakili oleh Bapak Effendi Manurung, kemudian Direktur Bioenergi Kementerian ESDM, Insinyur Edi Wibowo, dan Profesor Eka Dewa Ana FKG UGM. Juga kepada Dr. Bana Kartasasmita, Profesor Saswinadi Sasmoyo, Profesor Mulyati Arifin dari Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Dr. Safrisal SJ, Ketua Senat Akademik Universitas Andalas, Profesor Dr. Kiki Arianti Sugeng, Universitas Indonesia, Profesor Dr. Basuki Widodo dari Institut Teknologi 10 November,
Profesor Dr. Rini Indrati dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Muktiningsi Nurjadi dari Universitas Negeri Jakarta. Juga kepada senior kami Profesor Sutawanir, Profesor Edi Suwono, dan Bapak Ibu yang hadir di sini ada Profesor Dr. Irawati, Profesor Wono, Profesor Pujiastuti, Profesor Robert Saragi, Profesor Julia Onggo, kemudian Profesor Linda, Profesor Yasid, Profesor Subagio, Profesor Wahyu Sasongko, Profesor Trio Adiono, Profesor Joko Iskandar, juga Profesor Bimo, Profesor Denny Kurniadi, Profesor Chandra Anggraini, Profesor Intan Ahmad, Profesor Nanang, Profesor Pinkan, Profesor Sri Nanan, juga Profesor Iwan Pranoto, Profesor Satria Bijaksana, Profesor Salman, Profesor Walmiki, dan Profesor Edwan Kardena, serta Bapak Ibu yang hadir di online, Profesor Tati Mengko, Profesor Awali, Profesor Abdul Hakim, Profesor Igede Wenten, dan Profesor Andi, serta Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Demikian orasi ilmiah hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB pada hari ini resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai. Selanjutnya, kami mohon kepada Profesor Muhtadi Intan Detiena beserta keluarga inti, Profesor I Gusti Bagus Ngurah Makertiharta beserta keluarga inti, dan Profesor Anggraini Barlian beserta keluarga inti untuk menempati tempat di depan panggung. Kepada anggota Majelis Wali Amanat, Sekretaris Senat Akademik, Ketua Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, dan Ketua atau Sekretaris Senat Fakultas Sekolah, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat.
Kepada para tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kami mohon perhatian kepada para tamu undangan. Kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kami silakan kepada Profesor Muhtadi Intan Detiena beserta keluarga inti untuk menuju foto booth di sisi selatan. Kepada Profesor I Gusti Bagus Ngurah Makertiharta beserta keluarga inti dan Profesor Anggraini Barlian beserta keluarga inti, kami silakan untuk menuju foto booth di sisi utara. Kepada seluruh tamu undangan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Muhtadi Intan Detiena, Profesor I Gusti Bagus Ngurah Makertiharta, dan Profesor Anggraini Barlian. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir secara luring di Aula Barat, serta yang mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom meeting. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu pada sidang orasi ilmiah selanjutnya.